Memang dimana komplainan dari para pelanggan usaha laundry ini, kita jika menerima sebuah komplainan agak risih. Tapi kalau halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel masih di seputaran usaha laundry. Jadi topik kita kali ini sobat membahas tentang masalah komplainan. Memang dimana komplainan dari para pelanggan usaha laundry ini, kita jika menerima sebuah komplainan agak risih. Tapi kalau bagi saya sobat, jika saya dikomplain justru merasa senang. Karena kenapa? Alasannya sobat, ini kalau bisa maaf ya, sebagai pelajaran untuk kita semua. Nah, banyak para pengusaha laundry, apalagi pemula dan atau model nekat, belum paham mengenai dunia tentang ilmu usaha laundry, sudah membuka. Nah, makanya kadang-kadang banyak bertanya-tanya. Nah, untuk mengatasi seperti ini sobat, supaya kita tidak bolak-balik bertanya, kita harus menjadikan komplainan dari para pelanggan itu jadi sebuah mentor. Maksudnya, jika ada komplain dari pelanggan mana kekurangan hasil kerja kita atau kurang bagus, nah itu harus kita perbaiki. Nah, jangan jadi kita tidak merasa senang. Jangan jadi kita merasa kurang senang lihat komplainan dari pelanggan. Nah, karena sobat banyak banget pengusaha laundry ini kan yang masih pemula, ya masih belajar lah. Contoh, kadang kita kan dikomplain packingan kurang rapi, baru pakaian kurang bersih, nah setrikannya kurang bagus. Nah, itulah contoh yang sering komplainan ya kan, baru kurang wangi. Nah, ini jadi istilahnya jadi kita perbaiki semua. Nah, itulah ibaratnya, makanya saya bilang tadi kalau ada komplain seperti itu, ya jadikanlah itu sebagai mentor. Nah, jadi itu harus kita perbaiki. Contoh kurang kayak seperti saya katakan tadi tuh, setrikannya kurang rapi. Nah, kita bisa tanya sama pelanggan yang komplain tadi. Nah, bagaimana caranya memperbaikinya? Kalau dia bilang kurang ini, contohnya kurang rapi. Nah, kita perbaiki. Nah, jadi ini sobat, makanya saya bilang seperti itu. Karena masih banyak pemula itu banyak bertanya, bahkan dia mencari seseorang mentor yang tahu paham ilmu dunia usaha laundry ini untuk mengetahui lebih dalam. Nah, cuman kadang-kadang susah mendapat seorang mentor ini untuk meminta ilmu dalam dunia usaha laundry ini. Nah, untuk secara sederhananya lebih baik dengan cara seperti tadi itu. Jika ada komplainan, jangan kita merasa risih. Kita terima dengan baik, berarti ini yang dikomplain ini kurang baik, kurang bagus, ya kita perbaiki sampai sedemikian rupa. Baru selanjutnya sobat, banyak juga yang kita kadang-kadang pengusaha laundry ini udah dikomplain masa bodoh atau tak mau tahu lah, maaf kata ya. Nah, udah dikomplain ya tetap aja diulang-ulang seperti itu hasil kerjanya. Jangan gitu sobat. Jadi sebenarnya itu ada dampaknya. Kalau seandainya kita mengabaikan komplainan pelanggan, itu ada dampaknya. Yang ada nanti istilahnya pelanggan ini merasa seperti udah saya protes, udah saya komplain nggak dihargai, lebih baik pindah ke usaha yang lain yang lebih bagus lagi hasil kerjanya. Nah, itu penyebab yang kita mengabaikan komplainan para pelanggan. Nah, jadi saran saya sobat, kalau ada pelanggan yang komplain, jadikanlah itu jadi sebuah ilmu yang harus kita
perbaiki. Yang mana istilahnya memang udah kita bikin menurut kita baik, tapi menurut dia belum. Nah, jadi kalau masalah istilahnya yang tadi yang saya katakan itu udah capek atau ingin belajar lagi, sebenarnya tidak usah sobat, bisa dengan cara yang seperti tadi itu. Terus kita terima komplainan itu, kita perbaiki. Nah dari situ nanti sobat, kalau jika kita memang benar-benar sudah menyempurnakan hasil kerja kita akibat dari komplainan tadi itu, kita lambat laun jadi paham tentang ilmu dasar usaha laundry itu. Nah jadi sobat, saran saya kalau ada komplainan, janganlah kita merasa risih, kita terima dengan senang hati, karena itu sebagai ilmu untuk atau sebagai tambahan ilmu untuk kita sebagai pengusaha laundry pemula, dimana yang masih benar-benar belum tahu kita yang mana yang harus diperbaiki dalam dunia usaha laundry ini. Nah, dari komplainan ini nanti kita jadi tahu, oh seperti ini caranya, oh seperti ini rupanya cara memarfumi biar rata wanginya. Berarti seperti ini juga cara packingnya biar baik atau biar lebih rapi dilihat para pelanggan. Nah itulah sobat. Jadi kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini, yaitu tentang komplainan dari pelanggan yang harus kita jadikan sebuah mentor atau yang kita harus jadikan sebagai penambah ilmu dalam usaha kita sendiri. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.